Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Mbak Gio Kinski. Ini putri Indonesia yang karir pendidikannya sampai dengan ke jenjang S3 doktor. Halo Mbak Gio, apa kabar? Halo Mas Zaki, kabar baik. Ini luar biasa, kegiatannya tuh padat sekali ya. Terakhir tuh di Putri Indonesia sekarang juga masih terlibat ya? Iya, masih sering penugasan gitu ya. Iya, jadi Mbak Gio itu dulu saya kenal di alumni UGM. Betul. Ya, habis itu baru sempat juga terlibat gitu ya. Dan jangan lupa, dulu saya waktu Putri Indonesia, waktu advokasi dibantu sama Mas Zaki dan juga keluarga hukum bisnis Fakultas Hukum UGM. Iya, jadi kita kolaborasi waktu itu dan alhamdulillah akhirnya bisa jadi Putri Indonesia Intelijensia. Alhamdulillah. Ya. Itu yang nanti kita akan kupas bagaimana perjalanan Mbak Gio. Mbak Gio, berapa bersaudara sih sebenarnya? Aku 2 bersaudara. Oh, yang kedua atau yang pertama? Yang terakhir, yang kedua. Yang kedua ya. Jadi kakak itu cowok. Kakak cowok. Cowok ya. Iya. Backgroundnya sama, hukum juga atau beda? Oh beda. Kalau kakak macam-macam, S1-nya geografi, S2 manajemen, S3 bisnis. Oh gitu ya. Sudah doktor berarti? Sudah doktor. Luar biasa, ini ngeri sekali keluarga ini. Ini on the way doktor, kakaknya sudah doktor. Sudah doktor, Mas Zaki on the way profesor. Amin. Amin. Tapi dengarnya kakak tuh pulang pergi ya, Indonesia US ya? Iya, kakak saya pulang pergi karena kerjanya di luar, jadi mobile banget. Oh gitu, jadi concernnya di bidang apa tuh? Migas juga, seperti background orang tua? Kalau background orang tua emang migas, tapi kalau kakak saya lebih ke bidang NGO ya, karena dia kan kerjanya di Wikimedia Foundations. Gitu, yang kantornya ada di US ya? Ada betul, di San Francisco. Mbak Gio, ini kan orang itu pasti kebentuk karirnya itu tidak lepas dari bagaimana orang tua mendidik. Ada nilai-nilai yang kemudian diajarkan gitu ya. Kalau aku misalnya dari kecil orang tua itu yang ngajarin soal disiplin dan kebersihan. Itu yang kebawa sampai di organisasi dan seterusnya. Mbak Gio tuh apa sih nilai-nilai value yang diajarkan? Kalau nilai tentunya banyak banget ya, apalagi sebagai sama-sama orang Jawa kan, sebagai orang Jawa, Jogja itu pasti dari kecil udah dikasih tahu unggah-ungguh macem-macem tata krama, terus sebenarnya kayak life hacksnya hidup itu kita harus seperti apa itu udah diajarin dari rumah, dari kecil. Kalau yang selalu orang tua bilang sih, yang pertama dimanapun berada nggak boleh sombong, harus berteman, disapa semuanya, mau yang setara, di bawah, di atas, pokoknya semua harus berteman. Karena ya Mas Zaki, kalau kita bekerja, kita kan nggak tahu ya orang nanti jadi apa. Jadi networking itu yang utama sih. Selain skills, kemampuan, intelektualitas juga tentunya harus serius belajarnya biar bisa on the way profesor. Intelektualitas. Milih Fakultas Hukum UGM, apa yang melatar belakangi? Ada emang orang tua background hukum atau gimana? Kalau orang tua background hukum nggak ada. Cuman dulu aku punya cita-cita pengen banget jadi diplomat karena fancy gitu kan. Gitu ya? Terus makanya dulu itu awalnya daftar HI, Hubungan Internasional. Nah tapi aku tes nggak lolos. Akhirnya gimana caranya jadi diplomat tapi masih relevan? Ya udah daftar di Fakultas Hukum aja. Daftar di Fakultas Hukum, daftar di IUP, sama kan kayak Mas Zaki kan? Angkatan pertama. Aku angkatan selanjutnya lah. Terus akhirnya diterima, alhamdulillah. Udah di Fakultas Hukum udah lupa tuh cita-cita jadi diplomatnya, gitu. Pengennya jadi lawyer. Pengen jadi lawyer, terus syarat lulusnya IUP kan banyak ya Mas. Salah satunya harus internship kan. Terus internship aku pertama di law firm. Nah itu tuh aku merasakan kayaknya lawyer mulai geser cita-cita lagi tuh. Geser lagi, lawyering is not for me deh kayaknya. Jadi geser lagi. Jadi memang di Fakultas Hukum itu kan memang cita-cita yang rata-rata tuh ya lawyer, hakim, jaksa gitu ya. Betul. Padahal karir diplomat itu bisa juga. Iya. Ada satu buku saya itu yang ngasih testimoni itu Pak Damas Dumoli. Dia itu dubes di Austria sekarang. Tapi kesukaannya itu ngajar gitu ya. Jadi karir di Kemlu tapi ngajar di Fakultas Hukum juga. Dan masih banyak lagi sebenarnya, makanya kan Kemlu kan bikin Dirjen Perjanjian Internasional karena dia merasa hukum itu penting.
Karena diplomasi itu mungkin nggak ngerti tentang bagaimana drafting hukum. Nah itu yang kemudian membuat mereka concern pada persoalan itu. Dan Bagiok itu kan senang banget kekayaan intelektual ya, yang sekarang bahkan lagi rame tuh, sampai di MK rame, artis rame gitu ya, Ahmad Dhani ngomongin itu. Kenapa kekayaan intelektual tuh? Karena awalnya hobi ya, namanya juga orang Jogja kan pasti sukanya seni. Suka nulis lagu, suka nyanyi. S2 aku Mazaki tesisnya tentang haki juga, copyright music. S3-nya juga aku mendalami copyright music kan. Jadinya ya gimana caranya kesenian itu bisa mimpinya ya menjadi salah satu penyokong utama ekonomi, kan keren juga tuh. Iya. Jadi banyak juga ternyata kan di luar negeri itu yang dia concern pada kekayaan intelektual, dari mungkin tadinya musisi jalanan, akhirnya kemudian jadi orang besar. The Beatles itu kan salah satu itu. Dia dengan cara kemudian dihargai gitu, diproteksi hak-haknya karena karya-karyanya, makanya dia kemudian jadi besar gitu. Dan di Indonesia kayaknya sedang mencari bentuk itu. Gitu ya, karena kan masalahnya kadang-kadang kita juga membicarakan soal pengamen jalanan gitu ya, yang sering masuk kalau di Jogja tuh ya, kita lagi di angkringan pada lewat gitu ya, bagaimana mereka gitu ya, apalagi sekarang setiap ruang publik yang komersil katanya wajib bayar royalti kan. Iya betul. Hak cipta itu ya. Itu dampaknya luar biasa banget loh, dari kasus yang udah terjadi sekarang sampai banyak restoran nggak berani muter musik. Itu dampak ke depannya kan bahaya banget Mas, ntar orang-orang jadi nggak termotivasi, nanti mati industrinya gimana coba. Jadi memang pengaturannya, titik tengahnya itu harus betul-betul bisa mengakomodir seluruh pemangku kepentingan. Bagiok di kampus ini kan ada tipikal yang concern ngejar IPK 4 gitu. Tapi ada juga yang dia betul-betul 4 tahun atau 3,5 tahunnya diisi dengan yang produktif. Dia jadi aktivis, dia rajin ikut lomba gitu ya. Bagiok kayaknya punya pengalaman itu. Boleh cerita nggak? Boleh. Sebagai anak IUP kan syarat lulusnya nggak cuman harus internship, tapi juga harus ada international exposure. International exposure-nya harus ikut lomba. Jadi mau nggak mau nih kita harus ikut lomba di kancah internasional kan. Puji syukur alhamdulillah saya berkesempatan untuk lomba international mediations 2 kali. Yang pertama di Hong Kong tahun 2017 yang ngadain Civis East Mood Foundation. Waktu itu dapat semi-finalis UGM, delegasi pertama sama tim. Terus lomba mediasi yang kedua di ICC Paris. Itu sih. Dua itu ya. Tapi itu sih. Langsung ke negara Eropa ya, merasakan bagaimana negara lain itu dikelola gitu ya. Betul. Itu kan pengalaman yang mahal ya. Pengalaman yang dulu mahal. Dulu sama tuh Mbak, aku semester 2 kalau nggak salah. Semester 2, wow. Baru mulai tuh kompetisi di Belanda, di Prancis, di Belgia dulu kan. Itu yang ini. MUN tuh. Oh, MUN. Nah, jadi MUN pertama ada di Indonesia itu dimulai dari yaitu di Selasar Fakultas Hukum UGM. Itu pertama kali ada di Indonesia. MUN juga Mas generasi pertama. Generasi pertama. Oh iya, wow. Jadi Mbak nih kalau mau tahu aku kenapa suka WTO, itu gara-gara MUN di The Hague waktu itu yang ngadain Harvard. Nah, waktu itu ada senior kita di Fakultas Hukum UGM yang jadi mahasiswa berprestasi UGM, itu Mbak Michelle namanya. Percaya nggak, dia dulu pernah cita-citanya jadi Menteri Perdagangan dan akhirnya dia kerja di WTO, dapat suami di sana dan sekarang kerja di UN PBB. Ya ampun, itu sih gitu. Manifestasi sampai, kejadian ya. Iya, hidup di sana, punya anak di sana. Itu benar-benar pendiri MUN di Indonesia dan benar-benar kerja di sana. Wow. Itu luar biasa. Rumahnya dekat sih dari sini di Tebet di Jakarta Selatan. Keren sih, aku nggak tahu loh ternyata generasi pertama MUN juga Mas. Itu sampai sekarang di sekolah di SMA tuh punya eskul namanya MUN. Iya. Gitu, nggak hanya di kampus. Itu luar biasa itu. MUN keren sih. Anak-anak pasti kayak cita-citanya yang masih SMA atau kuliah gitu, gue mau MUN. Dan kadang kalau kita tampil tuh di luar negeri belum tentu kita minoritas dan nggak punya kapasitas intelektual. Justru karena sebenarnya kita punya kemampuan itu merumuskan resolusi, tapi kadang-kadang masanya bahasa kan, biasa gitu. Tapi kan kalau Mbak Giok ini udah mantap ini. Aduh. Luar biasa lah ini. Aduh, saling mengisi lah Mas, saling mengisi. Ikut organisasi apa aja Mbak?
organisasi. Ini apa di UGM lah. Di UGM dari kan S2 dulu. di sana juga kan? Kalau dari dulu di UGM karena pertama harus lomba itu kan juga ada organisasinya. Itu berarti namanya ICCC ya? Yang moot court internasional itu ya? Kalau mediasi bukan yang moot court mas. Aku kok lupa CIMC, ya. apa ya? CIMC. Iya namanya. Bukan, itu yang moot Moot court court. internasional ya? Kalau yang mediations itu Soalnya kita beda generasi jadi udah banyak organisasi baru. Iya, udah banyak. Aku yang ADR. Oh gitu. Aku yang ADR. Oh, ADR ya? Iya, aku yang ADR. Iya, namanya Karena ADR. apa namanya kompetisinya nggak di litigasinya ya? Prajudikasi itu kan. Betul. Aku yang di Alternative Dispute Resolution Community. Yang di UGM, terus juga KHB yang hukum bisnis dari dulu, terus sampai sekarang. Kagama juga. Terus Kagama juga. Benar. Jadi S1, S2 di UGM gitu ya, bahkan UGM-nya S2-nya yang gelar LLM ya. Yang LLM. Itu yang kayaknya cuma ada di UGM di Indonesia ya. Iya yang lain tuh magister hukum kan. Iya, MH benar. rata-rata gitu ya. Yang mau LLM langsung ke UGM. Langsung ke UGM Jakarta MH ya. Iya, UGM Jakarta. Harus Jogja ya berarti. MH harus Jogja. Aku beruntungnya karena angkatan COVID kan, jadi daring. Oh daring ya. Luar biasa itu makanya. Nah Mbak Giok, saya tuh sempat tahu juga. Jadi sebelum Putri Indonesia itu kan Mbak Giok punya merintis usaha. Ya usaha itu kan ada beberapa lah Mbak Giok itu. Mungkin ada yang apa namanya kuliner kalau nggak salah ya. Terus ada yang lain lagi. Boleh cerita Mbak Giok karena kan masih usia fresh graduate lah itu kan. Masih baru-baru tapi kan mulai nyoba lah ya bahwa sekarang lagi rame ada pewaris dan perintis katanya gitu. Benar. Iya kan? Benar. Jadi apa namanya ada juga yang katanya saya pengen jadi perintis yang diwarisi katanya gitu. jadi ini Mbak Giok ini kan merintis juga. Jadi nggak mau jadi mirroring orang tua. Jadi pengen juga punya karya yang betul-betul lahir dari tangan saya gitu ya. Soal kemudian itu langsung melejit atau belum itu kan soal proses. Benar nggak? Betul. Apa aja boleh cerita Mbak Giok? Apa aja berbagai macam ya, karena tuh saya anaknya BM ya Mas, banyak mau, artinya kayak penasaran semua dicoba dulu kan. Kuliner pernah, kalau family business memang di mining. Terus kalau sekarang ini saya baru aja ndiriin perusahaan bulan Maret ini di bidang pengadaan, itu yang bikin sendiri. Nah, menarik nih ngomongin pewaris sama perintis. Kadang itu kan pewaris itu kan yang menciptakan berarti si perintisnya kan. Perintis itu ada, mereka kuat, mereka survive karena they are in a difficult time, membentuk nge-shape orangnya jadi kuat. Nah, tapi orang yang kuat si perintis ini menciptakan situasi yang nyaman. Situasi yang nyaman lahirlah pewaris. Nah, karena situasi yang nyaman ini ntar kolaps. Terus ntar bangun lagi nih karena kolaps, karena situasinya susah, muncul perintis. Terus jadinya siklusnya kayak gitu. Tapi kita nggak mau ya Mas siklus kayak gitu. Jadi gimana Mas tuh biar kita bisa mempertahankan siklus? Kadang-kadang ya itu kan biasanya yang punya fasilitas lebih itu dia suka ingin lebih protektif terhadap anak. Gitu kan, protektif dan seterusnya. Tapi nggak semua bisa digeneralisir. Ada juga yang memang dia tetap pengen punya seperti Mbak Gio kan, saya pengen punya rute saya sendiri. Artinya nggak apa-apa fasilitas yang dimiliki oleh keluarga, oleh orang tua itu dijadikan sebagai modalitas kita untuk berkreasi kan gitu. Betul. Artinya kita punya chance untuk melakukan beberapa eksperimen mungkin kan gitu. Sehingga kesempatan itu kalau diseriusi kan bisa jadi. Gitu. Contohnya kan banyak juga yang memang mereka mungkin pewaris tapi juga berhasil kan secara bisnis, ekonomi dan sebagainya gitu, karena memang dia berusaha untuk mulai dari bawah gitu kan. Dia merasakan betul bagaimana ekosistem kerja yang tidak langsung dipucuk tapi dari bawah gitu ya. Betul. Jadi dia tahu bagaimana membuat sebuah regulasi gitu, dibandingkan dia langsung ujuk-ujuk jadi regulator. Iya. Itu akan beda gitu kan. Iya. Itu keren sih. Itu keren sih pewaris yang kayak gitu. Justru kayak lebih susah.
Cuman ya kalau dipikir-pikir kan kita nggak bisa ngandalin orang lain ya. Jadi walaupun kita udah punya modal dari orang tua, tetap dipergunakan semaksimal mungkin. Tapi juga jangan lupa bikin karyanya sendiri. Betul. Jadi kan dua-dua pasti bisa. Iya. Cuman yang mana yang diprioritasin. Yang penting nggak boleh ngandalin orang lain sih itu. Benar, sih. Ya. Apa tantangan yang Mbak Giok merintis sebuah bisnis? Karena kan ada yang Mbak Giok bikin sendiri, ada yang bersama-sama dengan teman mungkin gitu ya, atau bahkan saudara gitu ya. Karena itu tantangannya beda. Biasa sendiri itu biasa ngambil keputusan tanpa harus ada birokrasi. Tapi kalau bareng-bareng dia pasti ada birokrasi, konsekuensi kan. Karena betul. Misalnya ada 2-3 kepala di sana, ada birokrasi yang harus dilewatin. Gitu. Iya. Kadang-kadang kita pengen cepet jadi lambat. Iya. Gitu kan. Apa tantangannya buat Mbak Giok? Tantangannya itu yang saya hadapin sekarang sih Mas. Kan saya ada emang yang family business dari orang tua. Tentunya di situ ada banyak orangnya. Kan kita tidak bisa menyatukan banyak kepala. Gak bisa semuanya jadi nahkoda. Jadi itu tadi sih tantangannya di situ. Dan kalau di Indonesia ya, terutama di Asia, maksudnya senioritas sama yang lebih tua kan kita menghormati banget ya. Walaupun secara keilmuan mungkin bisa lebih mumpuni yang lebih muda, cuman dalam masalah kebijaksanaan kita kan nggak boleh jadi yang paling tahu semuanya kan ya Mas, harus mempertimbangkan berbagai macam aspek itu. Yang pertama, yang kedua, kalau punya sendiri gimana ya, rasanya lebih apa ya, lebih terpacu sih, lebih semangat ya kalau punya sendiri itu. Karena tantangannya itu diri kita sendiri. Nah, tinggal kalau mau perusahaannya gede, ya udah seriusin. Yang bisa seriusin ya kita sendiri itu tadi. Iya, jadi memang kita tuh punya tanggung jawab seperti punya bayi saja. Seperti harus punya dibesarkan, bayi, gitu kan? Iya. Kadang-kadang kan kalau kita nggak sabaran, baru nyoba bentar kita tinggalkan kan gitu. Tapi kan kadang-kadang bisnis itu suka momentum ya. Betul. Bisa jadi belum sekarang nih revenue masuk gitu kan. Mungkin butuh nunggu berapa tahun dulu gitu kan. Tapi paling tidak dia akan jadi besar gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita diuji kesabaran di sana gitu. Betul. Setuju banget, kayak punya bayi itu yang paling pas banget sih. Kalau kita punya anak, itu kan kita pasti maunya yang terbaik kan. Berarti kita juga maunya yang terbaik untuk perusahaan itu. Karena parentsnya cuma kita doang. Iya kan. Beda kalau parentsnya banyak orang. Iya begitulah. Iya. Itu cerita dari Mbak Giok soal bagaimana merintis sebuah bisnis. Mbak Giok ini menarik karena ketika di Putri Indonesia menjadi Putri Indonesia Intelijensia, itu juga linear dengan apa yang sekarang sedang jadi aktivitasnya Mbak Giok. Jadi dosen gitu ya. Nanti cerita di mana aja kampus yang didatengin Mbak Giok dan gimana respon mahasiswanya, pasti betah gitu. Ya bisa berjam-jam kayaknya sama Mbak Giok. Yang kedua juga lanjut S3. Tapi nyebrang nih kampusnya. Dan kita sama kayaknya. Ya kan? UGM Unpad ya, Universitas Pajajaran ada di Bandung kan? Di Bandung dan kemudian juga Mbak Giok juga aktif di beberapa kegiatan edukasi gitu ya, kursus dan sebagainya tentang kepribadian gitu ya, dengan anak-anak yang lebih muda gitu ya. Itu boleh diceritain Mbak Giok perjalanan itu? Boleh banget. Karena emang sukanya interaksi sama orang. Aku tuh bukan tipe yang di kantor 9 to 5 gitu, bosen banget Mas Zaki. Aku pengennya mobile gitu. Iya, pengennya interaksi sama orang kan. Jadi emang paling seneng tuh ngajar. Jadi kalau ngajar tuh kayak healing ya Mas Zaki ya. Ngajar itu goals loh. Kita ngomongin topik yang kita suka, terus kita bisa jalan-jalan, itu goals banget sih menurut aku. Sekarang aku ngajar di beberapa universitas. Ada di yang pertama di Universitas Jayabaya, ngajar hukum ketenagakerjaan sama hukum perlindungan konsumen. Terus di Untar ngajar International Business Transaction. Terus di PNJ di Politeknik Negeri Jakarta ngajar Pancasila. Terus itu kan yang kampus. Terus yang sekolah personality development aku ngajar di John Robert Powers, ngajar writing skills karena basicnya dulu pernah jadi jurnalis, jadi wartawan, jadi presenter. Sama ngajar visual poise, ngajar cara jalan, duduk, berdiri gitu, karena sebelumnya kan di pageant di Putri Indonesia. Iya. Jadi gitu. S3 ini gimana rasanya tuh? Karena bisnis ngajar gitu ya, belum ngurusin kegiatan sosial yang lain gitu ya. S3 itu saya pernah bilang waktu di satu podcast itu, ini bukan soal pinter-pinteran sebelum, tapi
tapi bertarung dengan waktu. Karena Betul. kita harus gimana caranya di waktu yang normal itu bisa selesai. Dulu saya 3 tahun selesaikan. Di tengah memang ya semua rata-rata teman-teman kita itu kalau udah S3 tuh ya ada yang wali kota, ada yang anggota dewan, ada yang pengusaha, ada yang jaksa, semua ada. Jadi mereka bukan orang pengangguran, pasti sibuk semuanya. Gimana Mbak Giok itu? Nah itu saya masih struggling banget sih berperang dengan waktu ini di masa-masa S3, ngajar, bisnis, tapi sekolahnya juga jangan sampai lupa. Ya seru sih. Saya nggak bayangin kalau saya S3 doang gitu, nggak sih Mas? Iya benar. Iya nggak enak tapi ya seru. Iya betul. Aneh nggak sih? Akhirnya kita jadi punya tantangan kan. Diujinya kan di sini kan. Iya. Gimana bisa handling semuanya gitu kan, sampai semuanya betul-betul tuntas gitu kan. Betul. Diselesaikan on time gitu ya. Iya betul, dan orang tua tuh selalu pesan pokoknya sekolah nomor 1 loh ya, jangan sampai keasikan kerja lupa sekolahnya. Sekolah tuh nomor satu karena saya percaya ya satu-satunya jalan untuk kita keluar dari kegelapan itu kan pendidikan. Jadi sekolah nomor 1. Iya, jadi jangan sampai kita terjebak dengan testimoni yang belakangan influencer bilang tuh pendidikan gak penting gitu kan. Itu banyak yang bilang begitu, padahal ya kita itu bisa ngobrol dengan orang yang mungkin strata sosialnya di atas kita, itu pasti salah satunya kalau nggak karena kita punya ekonomi yang sangat mapan, kuat gitu ya, atau kita itu punya jabatan tertentu. Yang ketiga ya karena pendidikan. Betul. Jabatan nggak punya, ekonomi nggak tinggi, pendidikan yang membuat kita bisa duduk sejajar dengan orang-orang besar. Pikiran kita semua punya loh, berarti semuanya bisa gitu. Iya. Jadi itu. Dan tadi cerita juga soal ngajar. Nah, ini ngajar itu mungkin di awal tuh happy ya, tapi kadang-kadang kita itu cukup ini kalau jadwalnya banyak, kita bekerja-kerja dengan waktu gitu kan, menghadapi mahasiswa yang beraneka ragam. Gimana Mbak Giok? Lucu loh, sekarang anak-anak tuh aneh-aneh banget ya Mas, lucu-lucu banget. Di kampus iya. Terus kalau di John Robert Powers kan saya kan ngajar dari kids sampai adult. Gitu. Dari usia 6 tahun itu yang kids 6 sampai 10, terus remajanya 11 sampai 17, dewasa 17 ke atas. Seru sih, lucu-lucu banget. Ada yang kecanduan game. Nah, terus ada juga mahasiswa yang apa-apa GPT. Oh iya. GPT ya mahasiswa. Tugas-tugas. Mbak Giok termasuk yang suka ngasih tugas ya? Cukup sering sih ngasih tugas ya, karena perlu belajar sendiri juga kan. Gitu. Kadang kan kita kalau interaksi langsung di kampus kan beda-beda ya Mas. Mungkin ada yang anak langsung nangkep atau ada yang langsung lupa, jadi harus direview dengan dikasih tugas-tugas. Tugas-tugas ya. Tugas yang sejubel apa ya, tipis-tipis lah. Tugasnya banyaknya analisa putusan sih, karena saya jadi ngerti logika hukum tuh gara-gara baca putusan. Gitu ya. Kalau ngerjain misalnya tugas esai gitu kayaknya kurang gitu loh Mas. Kurang, belum membedah putusan tuh belum kayaknya. Esai itu bisa ChatGPT gitu ya. Iya. Kalau analisa putusan tuh kan, saya bilang gini waktu diminta sama Biro Hukum Jawa Barat tuh, putusan itu 2 basisnya, saya bilang gitu. Ada legal reasoning sama money reasoning, saya bilang gitu. Karena kadang-kadang kan orang suka pusing buat kita yang sering ke pengadilan tuh. Kok kasusnya begini sama putusannya bisa beda-beda gitu kan? Apa landasannya kan gitu? Itu nggak ketemu pakai pendekatan hukum. Iya, akhirnya makanya ya saya bilang kenyataan cuma 2 itu, saya bilang gitu. Menganalisa putusan hakim kan gitu. Kadang-kadang kita udah serius pakai pendekatan hukum nggak ketemu gitu. Karena ya memang diproduksinya bukan dengan itu. Kadang-kadang baru perkaranya mulai, putusannya sudah ada gitu. Nah itu yang kita pelajari lah ya dalam dunia hukum kan. Kadang-kadang kita nggak bisa bilang sesuatu itu hanya sekedar secara teoritis. Nanti banyak alumni bilang dulu di kampus nggak pernah diajarin kayak begitu kan gitu. Jadi artinya memang kita harus mendekatkan dengan dunia praktek sehingga mereka itu tidak kaget ketika lulus di kampus. Oh ternyata seperti ini, sehingga dia tahu bagaimana mengantisipasi kan gitu. Kan kalau urusan kemudian memegang values, nilai-nilai itu kan memang pribadi-pribadi kan gitu. Tugas kita kan mengantarkan pada sesuatu yang benar gitu. Mbak Giok, ini juga menarik sekali kalau kita bicara soal beauty and brain.
Nah, Mbak Giok itu kan sudah menggabungkan dua itu, beauty and brain. Ah, kan thank gitu. you. Karena kadangkala itu kita suka fokus pada beauty. Tapi kita lupa bahwa brain itu memang harus ditenteng seiringan dengan beauty itu tadi. Kenapa? Karena ya kita pengen bahwa ketika beauty itu kan orang mendekat. Dan ketika sudah mendekat, maka kita mengedukasi dengan brain kita kan. Tentang hal apapun, tentang tourism misalnya kan, kalau Putri Indonesia kan pariwisata dan sebagainya. Nah, itu sejauh mana biar kegiatan seperti Putri Indonesia dan lain sebagainya itu bisa konsisten menjaga dua itu. Thank you Mas Zaki. Dan ini pas banget sih, di Putri Indonesia tuh sekarang udah diperbarui lagi. Jadi bukan 3B tapi 4B. Dan yang B pertama itu apa Mas Zaki? Brain. Brain langsung. Jadi, ya. Pasal satunya pasal satunya adalah brain, baru beauty, behavior, dan brave. Jadi memang kita nggak boleh ya mengandalkan kecantikan aja. Kecantikan itu kan it won't last gitu loh. Karena pasti akan, ya kalau kecantikan, kalau cantik doang nggak cukup, ya kan. Kalau pinter doang juga nggak cukup. Terus kalau santun doang, sopan doang juga nggak cukup. Tapi nggak punya keberanian, nggak punya inisiatif, nggak brave juga nggak cukup. Jadi memang semuanya harus beriringan. Dan kalau kecantikan itu nggak hanya visual aja, tapi juga dari dalam. Bagaimana caranya kita menghargai sesama, dan juga kita harus berani memimpin diri sendiri dulu. Dan juga tentunya harus diasah intelektualitasnya. Iya. Jadi kalau Mbak Giok itu pelajaran lain soal beauty dan brain adalah humble. Itu PR banget buat kita semua, buat orang-orang yang diuji dengan kelebihan ekonomi, kekayaan, diuji dengan gelar, diuji dengan jabatan. Itu selalu mungkin suka muncul rasa pengen dilayani misalnya, pengen diakui kan gitu ya. Tapi ketika kita bisa, kalau di Unpad, Mbak Giok, Kaprodi S3 Prof. Wala Adolf itu orang yang panutan banget ya. Dia itu kalau datang ke toko buku Gramedia, hampir semua rak buku hukum itu tulisan dia. Wow. Dan dia itu wakil ketua BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tapi itu namanya humble-nya itu luar biasa, sangat humble. Dulu aku pernah waktu minta lembar pengesahan S3 itu, kan kopromotornya istri beliau. Oh. Ya, almarhum Prof. An Chandra Wulan, dia dekan dulu kan Fakultas Hukum UGM. Sampai dia yang nyariin tanda tangan. Bukan aku yang datengin Prof. An. Oh ya? Dia bilang, udah saya aja katanya yang ini. Itu sekelas. Wah, itu mind blowing banget sih. Iya. Dan ya kita tuh mungkin agak jarang ketemu orang begitu. Tapi Mbak Giok memancarkan itu dari sejak pertama ketemu. Amin, gitu. Humble sekali gitu. Mau bergaul dengan siapa saja. Kemudian meskipun sudah dengan selempang ini, Mbak Giok tetap jalin silaturahmi gitu kan. Nah, itu yang menurut saya mahal. Itu mungkin di atas dari beauty, brain. Nah, itu tuh. Ya kan? Makasih Mas Zaki for saying that. Thank you so much for saying that. Coba deh Mas Zaki bayangin ya, kita sekarang pejabat, punya tas ditenteng-tenteng, dihormatin orang. Tapi kan ntar ada masa pensiun. Ntar mau pensiun kita sombong nggak punya temen, siapa mau ngelirik kita. Jadi nggak boleh kayak gitu, seakan-akan semua itu selamanya, padahal enggak. Makanya itu investasi pertemanan itu menjadi penting ya. Cara merawatnya ya dengan cara apa yang Mbak Giok itu. Kalau teman-teman Mbak Giok yang nonton podcast ini, tahu betul lah ya bagaimana kemudian merawat itu semua. Dan terakhir Mbak Giok, ini mungkin penting ya, pesan buat kita semua, terutama buat yang nonton video ini, terkait dengan bagaimana kita bersikap dengan zaman yang serba penuh dengan tekanan nih. Masalah ekonomi, masalah hukum, masalah obesitas media sosial yang membuat kita penuh dengan informasi yang banyak racunnya di sana gitu ya. Bagaimana kita mengelola itu semua, Mbak Giok? Iya Mas Zaki, terutama di zaman ini nih yang apa-apa dikit-dikit bikin kena mental ya. Gimana cara mengelolanya? Mungkin lebih kayak ke prinsip stoicism. Jadi kalau emang itu kita nggak bisa kontrol,
ya udah berarti bukan porsi kita untuk mengontrol. Berarti yang paling bisa kita kontrol siapa? Diri kita sendiri. Ya udah fokusnya ke diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa menguasai diri sendiri, pasti juga hubungan dengan sesama aku rasa juga bakal mulus ya kalau kita udah bisa govern our own self dengan lifestyle yang sehat. Juga gimana caranya menyeimbangkan kesibukan, sekolah, istirahat, terus jangan lupa makan makanan yang sehat, jangan makan junk food. Iya. Itu ngaruh banget loh. Apa yang kita makan itu bahaya banget deh. Pagi di Putri Indonesia diatur tuh ya, berat badan ya kan, semua di ini ya. Demi kesehatan. Tapi Putri Indonesia tuh mungkin kalau tiap lihat timbangan bisa pusing gitu. Aduh, itu sih ya kan? Pokoknya itu jangankan Putri Indonesia, perempuan rata-rata begitu kan. Itu musuhnya perempuan sih timbangan. Kalau tiap lagi dipotoin tuh, nih udah bener belum posisi ini, kelihatan gemuk deh. Iya, tahu aja. Biasanya gitu kan perempuan tuh. Jadi ya itu betul-betul semua ditata ya, diatur karena hidup sehat. Karena ada juga tokoh-tokoh politik yang usianya bisa sampai 90 tahun gitu ya. Jadi dia selain sibuk ngurus negara, tapi juga kepentingan tubuhnya juga dijaga. Iya, tubuh juga gitu. Punya hak. Mas Zaki juga kerjanya jangan diforsir terus. Iya, diingetin nih. Iya, jangan diforsir terus. Rajin minum air putih. Gitu rajin minum air putih, kurangin processed food. Iya. Habis itu tidur cukup. Pokoknya tubuh juga punya hak. Malah kadang kalau kita istirahat, kalau kadang kita liburan, jadi nggak kerja terus menerus, waktu liburan itu kembali ke kerja malah lebih produktif lagi, lebih banyak ide-ide lagi. Jadi jangan diforsir ya Mas ya. Jangan diforsir. Siap. Makasih banyak Mbak Giok buat sharing-sharingnya. Thank you Mas Zaki. Banyak hal yang mungkin selama ini teman-teman belum banyak tahu tentang bagaimana Mbak Giok menjalani, meniti kehidupannya, dan di podcast ini kita bisa tahu ilmu dan pesan-pesan, nilai-nilai yang Mbak Giok dari sejak awal jalani beserta keluarga. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.